Assalamualaikum semua. Apa kabar? Jumpa lagi kita dengan pembelajaran IPA. Pada video kali ini kita akan melakukan serangkaian praktikum yang judulnya uji amilum atau sering juga disebut dengan percobaan sah atau uji sah. Tujuan dari percobaan ini yang pertama membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Jadi pada pelajaran yang lalu kalian sudah tahu bahwa salah satu hasil fotosintesis adalah zat gula atau amilum. Nah, sekarang apakah betul terbentuk amilum pada daun? Nah, kita buktikan melalui percobaan ini. Yang kedua, membuktikan bahwa fotosintesis memerlukan cahaya. Nah, sekarang kalau seandainya cahaya tidak ada atau tidak jatuh pada daun atau dihalangi jatuhnya cahaya pada daun, apakah terbentuk juga amilum? Nah, ini tujuan yang kedua kita buktikan untuk mengetahui peranan cahaya ya untuk berfotosintesis. Alat dan bahan yang kita pakai pada percobaan ini, yang pertama gelas kimia besar. Yang kedua, gelas kimia yang kecil atau boleh juga diganti ini dengan tabung reaksi yang besar, tapi kelemahannya itu daun sering hancur sama anak-anak. Jadi digunakan gelas kimia yang kecil ini. Yang ketiga, pembakar spiritus alias bunsen. Ini bahan bakarnya spiritus. Yang keempat, pinset. Nah, ini gunanya nanti untuk menjepit daun. Yang kelima, pipet tetes. Nah, ini nanti gunanya untuk mengambil cairan atau larutan. Di sini yang kita pakai larutan lugol. Atau penggantinya kalau tidak ada lugol di labor, bisa juga kita pakai larutan betadin. Sama-sama mengandung kalium iodida. Nah, berikut lagi yang ke-6, cawan Petri. Cawan Petri kita pakai dua, satu untuk meletakkan daun yang sudah direbus, yang kedua meletakkan daun yang sudah dipanaskan dalam alkohol. Berikut lagi kertas saring. Nah, kertas saring ini berguna nanti untuk mengeringkan daun yang sudah kita panaskan dalam alkohol. Yang berikut daun yang ditutup. Nah, ini daun yang sudah kita siapkan 2 hari sebelum praktikum. Kita sudah menutup daun ini pada pohonnya sebelum dipetik, itu ditutup dengan kertas aluminium foil. Nah, kalau tidak ada kertas aluminium foil, bisa juga kita ganti dengan kertas karbon atau timah rokok. Nah, yang penting sekali ingat harus terkena cahaya minimal 1 hari 1 malam. Baru kita petik. Berikut larutan lugol. Nah, ini gunanya nanti untuk kita teteskan ke daun yang sudah dipanaskan dalam alkohol. Sehingga nanti kita amati perubahan warna setelah ditetesi lugol ini. Perubahan warnanya di sini perubahan warna pada daun yang sudah dipanaskan dalam alkohol. Yang berikutnya lagi air. Nah, jadi air kita siapkan sebelumnya air yang panas supaya tidak lama memanaskan di bunsen. Nah, kita siapkan air panas. Dan berikutnya zat tepung. Nah, zat tepung ini kita gunakan untuk ditetesi dengan lugol dan kita lihat perubahan warnanya, apa warna zat tepung yang ditetesi lugol. Nah, ini gunanya nanti untuk indikator sebagai pembanding terhadap daun yang sudah ditetesi lugol. Nah, zat tepung yang ditetesi lugol itu akan berwarna dengker kehitaman. Nah, begitu pula pada daun nanti apa pula warnanya, adakah sama dengan ini? Nah, kalau sama berarti daunnya sudah mengandung zat tepung. Nah, itulah alat dan bahan yang kita pakai pada percobaan kali ini. Dan juga untuk membersihkan nanti, nah setelah kita
percobaan dengan siswa, kita juga menekankan kepada siswa mengembalikan alat nanti harus dalam keadaan bersih. Nah, di sini kita pakai pembersih, ya, boleh sunlight, boleh Mama Lemon atau apa saja yang biasa kita pakai. Jadi nanti anak-anak kita mengembalikan alat dan bahan itu, alat-alat terutama itu dalam keadaan bersih. Baru kita terima dari anak-anak setelah dia percobaan uji amilum ini. Nah, itulah tadi yang alat dan bahan yang sudah kita kenal satu persatu. Langkah kerja dalam praktikum ini, setelah siswa kita bagi per kelompok, lalu kita bagikan LKS kepada siswa sesuai dengan jumlah kelompoknya, di mana LKS ini berfungsi untuk memandu mereka atau sebagai pedoman mereka nanti dalam melakukan praktikum uji amilum ini. Melalui LKS ini mereka nanti akan bekerja sesuai dengan urutan langkah-langkah kerja yang tertera pada LKS. Nah, di mana langkah pertama adalah isi gelas kimia dengan air setinggi 200 ml. Nah, kita isi gelas kimia ini dengan air setinggi 200 ml. Nah, kita tidak usah banyak-banyak kali mengisi air karena memanaskan air nanti mereka membutuhkan waktu yang lama. Jadi cukup 200 ml saja. Nah, setelah kita isi gelas kimia dengan air, kita nyalakan bunsen dan panaskan air dalam gelas kimia tadi. Nah, kita nyalakan bunsen. Setelah bunsen kita nyalakan, maka air yang dalam gelas kimia kita panaskan. Oke. Lalu sambil menunggu air panas, ambil sedikit nasi atau tepung kanji. Nah, kita letakkan dalam cawan petri. Ini sementara menunggu air panas, kita ambil sedikit tepung atau amilum. Nah, zat tepung yang kita ambil ini hanya sedikit, tidak usah banyak-banyak. Lalu zat tepung ini kita letakkan dalam cawan petri, lalu kita tetesi dengan lugol. Tetesi dengan larutan lugol. Nah, larutan lugol ini kita ambil dengan menggunakan pipet tetes. Nah, sebelum menggunakan pipet tetes, kepada siswa harus kita jelaskan dulu bagaimana cara menggunakan pipet tetes. Kadang-kadang itu tidak naik larutannya, maka kita jelaskan dulu cara menggunakan pipet tetes. Oke, cukup 4 atau 5 tetes. Nah, lalu kita catat hasil pengamatan kita terhadap amilum yang kita tetesi dengan lugol. Nah, ini berguna nanti sebagai indikator terhadap daun yang kita tetesi dengan lugol juga. Nah, jadi kepada siswa ini kita tekankan setelah ditetesi lugol ini dicatat hasil pengamatannya pada tabel LKS.
Berikut lagi, kalau air sudah mendidih, nah ini sudah mulai mendidih, sudah nampak gelembung-gelembungnya. Kita masukkan daun yang kita tutup dengan kertas aluminium foil ini. Nah, sebelumnya kita buka dulu penjepitnya. Nah, daun yang sudah tidak terbungkus aluminium foil lagi, kita masukkan ke dalam air panas. Lalu kita tekan sedikit biar daunnya tercelup seluruhnya, seluruh bagiannya tercelup. Nah, apa tujuannya daun kita masukkan ke dalam air panas? Yaitu untuk melemaskan daun. Ya, melemaskan daun ini boleh juga untuk mematikan sel-sel daunnya. Oke, kita tunggu ini kira-kira lebih kurang 5 menit. Nah, di daun yang kita rebus ini kita tunggu lebih kurang 5 menit. Setelah 5 menit, daun ini kita keluarkan. Jadi kita angkat dengan menggunakan pinset. Lalu daun ini kita masukkan langsung ke dalam gelas kimia yang kecil. Kita masukkan dalam gelas kimia yang kecil. Lalu kita beri alkohol sampai daunnya kira-kira terendam. Nah, cukup. Ini lebih kurang 1 cm. Nah, yang terpenting seluruh permukaan daun ini terendam dalam larutan alkohol. Nah, berikutnya daun yang sudah kita rendam dalam alkohol ini kita masukkan ke dalam tabung gelas kimia yang besar. Nah, boleh langsung pakai tangan atau boleh dengan menggunakan penjepit tabung. Nah, ini. Jadi kalau agak panas, nah cukup kita pakai penjepit tabung reaksi ini untuk menjepit gelas kimia yang kecil. Nah, daun yang sudah kita rendam dalam alkohol kita panaskan dalam air panas tadi. Nah, setelah kita tunggu daunnya, ini kita lihat apakah warna airnya sudah agak kehijauan atau belum. Nah, kalau belum, ini masih kita tunggu sampai alkohol berwarna hijau. Nah, apa tujuannya daun dimasukkan dalam alkohol atau dipanaskan dalam alkohol? Ini adalah untuk melarutkan klorofil daun. Setelah lebih kurang 5 menit, maka kita matikan bunsen. Jadi daun yang dipanaskan dalam alkohol ini kita tunggu 5 menit tadi, sama dengan merebus tadi, lalu kita matikan bunsen. Oke. Nah, kalau bunsennya sudah mati, nah, kita turunkan gelas kimia yang besar dengan hati-hati. Gelas kimia yang besar kita turunkan. Lalu kita keluarkan gelas kimia yang kecil. Selanjutnya kita keluarkan daun yang sudah kita rendam dalam alkohol panas atau sudah kita panaskan. Nah, kita taruh
letakkan di cawan Petri. Daun ini sebelum kita tetesi, kita keringkan dulu dengan kertas saring. Jadi kita keringkan sisa-sisa alkohol dengan menggunakan kertas saring. Nah, kalau tidak ada kertas saring, boleh juga kertas tisu yang bisa menyerap larutan alkohol. Oke, sudah kering. Berikutnya lagi, daun yang sudah kering ini kita tetesi dengan larutan lugol. Kita tetesi sampai seluruh permukaan daun merata kena larutan lugol. Jadi boleh kita miring-miringkan biar cepat melebar di permukaan daun. Lalu kita tutup. Berikutnya kita tutup botol lugol biar tidak tersentuh nanti tumpah. Langsung kita tutup dan juga dia menguap. Nah, kita tutup rapat. Nah, sekarang kita tunggu beberapa menit, yaitu lebih kurang 1 menit. Nah, kita lihat perubahan warna yang nampak pada daun. Nah, apabila pada daun ini ada warna kehitaman sama dengan tepung atau amilum yang kita tetesi dengan lugol tadi. Nah, kita lihat pada daun, adakah warna daunnya yang kehitaman sama dengan warna amilum yang kita tetesi sebagai indikator tadi. Nah, maka pada daun ini terdapat zat tepung atau amilum. Nah, sedangkan pada bagian daun yang kita tutup dengan kertas kertas aluminium foil tadi, itu warnanya tidak berwarna kehitaman. Nah, jadi karena daun tadi setelah kita panaskan dalam alkohol ini kan klorofilnya terlarut ini pada larutan alkohol sehingga menyebabkan alkohol berwarna hijau. Berarti klorofilnya terlarut dalam alkohol. Akibatnya daun menjadi pucat. Nah, karena daun menjadi pucat, setelah kita tetesi dengan lugol ini akan nampak perubahan warnanya dengan jelas. Nah, sehingga daun yang kita tutup dengan kertas timah atau kertas aluminium foil itu tidak berwarna kehitaman. Ini menunjukkan ternyata daun yang ditutup tadi tidak mengandung zat tepung sehingga warnanya tetap pucat. Sedangkan daun yang ada amilumnya itu berwarna kehitaman. Nah, itu menunjukkan daun yang terkena cahaya matahari alias yang terbuka tidak ditutup itu mengandung amilum atau mengandung zat tepung. Nah, dari situ bisa kita mengutip kesimpulan bahwa daun yang sudah terkena cahaya matahari itu mengandung amilum. Berarti saat berfotosintesis terbentuk amilum sebagai hasil fotosintesis. Sedangkan daun yang ditutup dengan kertas aluminium foil itu tidak mengandung amilum. Berarti di sana peranan cahaya sebagai salah satu yang dibutuhkan oleh tumbuhan hijau untuk berfotosintesis itu sangat penting. Sehingga kalau tidak ada cahaya, maka daun tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Oke, nah jadi di sini nampak perubahan warna daunnya yang ditutup dengan yang tidak ditutup. Nah, sampai di sini dulu penjelasan atau uraian tentang percobaan uji amilum
atau uji SAT. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.